ingin memiliki keuangan atau pengelolaan keuangan yang efektif. Oke, saya akan saya akan kasih tunjuk. Ini Selamat pagi, selamat datang di live Facebook kita pagi ini. Pagi ini saya akan membahas mengenai cara Anda mengatur masa depan keuangan. Pertanyaan ini didapat dari beberapa teman-teman kita di Facebook yang mengatakan bahwa, Coach, gimana caranya saya bisa hidup tanpa hutang? Bagaimana caranya supaya saya bisa punya lebih banyak kepastian masa depan? Nah, jadi teman-teman, karena menurut saya ini juga topik yang cukup penting, maka saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Yang pertama, buat Anda yang belum kenal, nama saya Tom M. Seifle, founder Top Coach Indonesia. Saya banyak membantu business owner meningkatkan profit dan penjualan mereka untuk membuat bisnis lebih sukses dan lebih maju. Nah, mari kita langsung mulai. Kalau kita bicara soal perencanaan keuangan, kita perlu memikirkan yang disebut tahapan. Apa tahapan-tahapan yang kita perlu pikirkan dan persiapkan supaya kita tidak salah kaprah? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak teman-teman di luar sana, yang pertama adalah mereka fokus pada investasi, tidak fokus pada cash flow. Jadi kalau untuk membangun sebuah masa depan keuangan, apakah Anda seorang pengusaha, apakah Anda seorang pemilik UKM, apakah Anda adalah seorang manajer atau profesional, nah Anda harus memikirkan hal-hal ini dulu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, teman-teman di luar sana banyak yang melakukan investasi, banyak yang tergiur dengan investasi yang sifatnya jangka pendek, lalu kemudian tergiur untuk mengikuti MLM yang menjanjikan profit yang besar, tapi mereka melupakan konsep-konsep dasar dalam mengelola keuangan. Ada 4 tahap besar, ya, 4 tahap besar yang harus kita kuasai kalau ingin memiliki bisnis atau ingin memiliki keuangan atau pengelolaan keuangan yang efektif. Oke, saya akan kasih tunjuk. So, morning Titing. Good morning. So, ini adalah satu piramid yang harus kita pahami, ya. Piramid ini kita bagi 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Bisa dibagi 5 kalau mau. Kalau memang nanti Anda ingin lebih, yang bagian atas adalah bagian yang menarik untuk kita bahas. Fondasi pertama, fondasi di bawah ini, kalau Anda ingin mengalokasikan uang, pastikan Anda mengalokasikan atau Anda harus fokus pada income. Kalau di bisnis, fokus pada cash flow. Fokus income, fokus cash flow. Ini adalah prinsip mendasar yang harus Anda kuasai untuk membuat keuangan Anda sehat. Jadi, kalau saya belum punya banyak income, belum punya banyak cash flow atau banyak cash in, lebih baik konsentrasi fokusnya untuk mendatangkan cash flow. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mendatangkan cash flow? Anda bisa menjadi seorang karyawan. Jadi, kenapa karyawan itu sebetulnya not bad juga? Karena Anda sebagai karyawan, resiko Anda 0,
tetapi income Anda pasti. Ya, karyawan itu resiko nol, karyawan ya, resiko nol, resiko itu zero, tetapi cash flow-nya itu fix, pasti setiap bulan Anda pasti dapat. Yang kedua, bagaimana cara mendatangkan cash flow adalah Anda memiliki yang disebut sampingan, bisnis sampingan. Apa yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis sampingan? Anda komen di bawah. Ya, apa kira-kira yang bisa Anda lakukan untuk Anda? Apakah Anda ibu rumah tangga, atau Anda adalah seorang karyawan, atau kalau Anda adalah seorang profesional, kira-kira bisnis sampingan apa yang bisa dimiliki? Kalau saya cerita zaman dulu, pada saat saya masih bekerja di sebuah perusahaan, bisnis sampingan saya adalah saya melayani turis-turis Belanda. Jadi saya ingat banget dulu waktu saya masih kerja di airport, saya punya kerja sampingan. Kerja sampingan saya adalah menjadi guide atau menjadi pemandu wisata turis-turis Belanda, untuk memandu mereka di airport, untuk memastikan mereka tidak hilang, untuk memastikan mereka bertemu dengan local guide mereka, untuk saya layani proses mereka di dalam, misalnya di imigrasi, proses di baggage handling, proses di bea cukai dan seterusnya, sehingga saya bantu kelancaran grup-grup Belanda sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dan bisa lebih cepat keluar ke platform public area gitu. Itu kerja sampingan. Kalau Anda, saya nggak tahu apa yang Anda lakukan. Zaman dulu saya juga pernah menjadi anggota MLM. Saya menjual produk-produk MLM dan itu cukup untuk mendatangkan sampingan. Oke. Yang kedua, ini adalah tahap yang kedua. Jangan investasi dulu. Jangan investasi dulu. Anda harus memikirkan proteksi. Nah, proteksi ini adalah untuk memastikan kalau ada sesuatu yang terjadi dengan income Anda, atau ada sesuatu yang terjadi dengan diri Anda punya proteksinya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memproteksi income Anda? Oke. Anda bisa memproteksi income dengan asuransi. Ini yang paling aman, pertama. Yang kedua, Anda bisa membeli emas. Jadi setiap bulan jangan habiskan uangnya. Kalau bisa Anda beli emas. Yang ketiga, Anda bisa memproteksi diri Anda dengan membeli bond yang pasti. Misalnya dengan membeli bond itu kayak surat hutang ya. Surat hutang yang bunganya itu pasti. Atau Anda masukkan deposito yang bunganya tinggi. Ini semua tujuannya adalah agar memproteksi income Anda. Suatu hari Anda ada masalah, Anda bisa aman. Oke. Ada beberapa yang melakukan proteksi dengan beli properti. Ya, boleh-boleh aja. Dengan membeli properti. Ya, kalau misalnya income Anda hilang, Anda bisa jual properti Anda. Ya, tapi saya tidak rekomen seperti itu. Saya merekomen lebih kepada supaya bisa memproteksi income. Nah, level yang ketiga adalah Anda tidak memproteksi income saja, tapi di sini Anda boleh mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya investasi.
Gitu. Ya, investasi di mana? Menurut saya, kalau banyak teman-teman menggunakan properti diproteksi, seharusnya investasi itu ada di sini. Ya, investasi itu di properti itu di bagian investasi. Kenapa investasi ini penting? Apa contoh investasi? Investasi itu adalah segala sesuatu yang secara jangka panjang dia akan meningkat value-nya. Meningkat dalam sisi value. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang mispersepsi antara investasi dengan spekulasi. Spekulasi itu bukan investasi. Spekulasi itu tidak sama dengan investasi. Gitu. Jadi spekulasi itu nggak bisa disamakan dengan investasi. Spekulasi itu lebih bersifat nekat. Investasi itu hitungan. Ya, investasi itu perhitungan. Investasi itu bisa di mana? Ayo. Bisa bisnis. Oke. Anda perhatikan ya urutannya ya. Bisa bisnis. Bisa Anda bermain jual beli properti. Anda bisa investasi di perdagangan saham. Anda bisa investasi saham. Anda bisa investasi yang namanya reksadana. Gitu. Targetnya adalah secara jangka panjang Anda memiliki portfolio. Ya, secara jangka panjang Anda memiliki portfolio. Misalnya kalau bicara investasi itu antara 5 investasi itu bicara 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Ya. Kalau income ini bulanan, harus ada income bulanan. Nah, kalau Anda perhatikan, kenapa bisnis masuk ke dalam kategori investasi? Karena banyak sekali orang di luar sana tidak punya income, pengen berbisnis. Coba bayangin, nggak punya income tapi pengen bisnis. Akhirnya ngutang, itu yang nggak boleh. Begitu. Daripada Anda ngutang, mendingan Anda jadi karyawan. Mendingan Anda cari kerja sampingan. Mendingan Anda bisnis MLM. Gitu. Karena modalnya kecil dan Anda tetap bisa mendapatkan income. Oke? Nah, yang terakhir baru kita berbicara spekulasi. Kenapa? Yang paling terakhir spekulasi. Jangan spekulasi taruh di sini atau spekulasi adanya di bawah sini. Dikit-dikit spekulasi, dikit-dikit spekulasi. Jangan. Spekulasi itu adalah Anda mengeluarkan uang yang siap hilang. Saya investasi Bitcoin itu spekulasi buat saya. Tetapi semua uang yang saya masukkan ke dalam cryptocurrency adalah uang yang saya nggak pakai mikir akan kembali atau tidak. Kalau kembali syukur, nggak kembali itu namanya coba-coba, nggak masalah. Karena bidangnya sesuatu yang tidak bisa dikatakan sebagai investasi. Kenapa nggak bisa dikatakan investasi? Karena tidak ada yang bisa menjamin value itu akan naik atau turun di jangka panjang, gitu. Ya. So, good morning Titing, good morning Gede, good morning Citigroup, good morning Jenal. So, ini adalah tahapan-tahapan penting yang menurut saya kita semua perlu perencanaan yang sifatnya logis, ya, perencanaan yang sifatnya logis. Kenapa logis? Karena dengan Anda bisa memikirkan tahapan-tahapan ini juga merupakan sebuah tahapan pengetahuan. Jadi kalau Anda hari ini tidak tahu caranya mendatangkan cash flow,
ilmu yang harus Anda kuatkan adalah ilmu mendatangkan cash flow, ilmu mendatangkan profit. Oke? Kalau Anda hari ini profitnya banyak, income-nya banyak, next-nya adalah Anda harus mendatangkan ilmu lebih banyak untuk memproteksi income kita. Anda harus tahu cara pilih asuransi. Anda harus tahu cara... Iya, dia ngomong. Coba yang mana dulu? Cek. Au, panas banget. Oke, bagaimana cara membeli reksadana, cara membeli bond, cara membeli emas? Ini semua adalah tahapan-tahapan yang penting. Nah, kalau Anda confident, misalnya kalau sampai amit-amit Anda sakit, Anda tidak akan terganggu income-nya. Misalnya semua kartu kredit saya itu pasti saya membeli asuransi di kartu kredit. Ada yang tahu kenapa? Karena pernah pada satu ketika saya sakit, masuk ke rumah sakit, dan waktu itu ada tagihan kartu kredit. Dan ketika saya sakit, masuk tagihan kartu kredit, kita tinggal telepon call centernya, katakan saya ada di rumah sakit, kirim foto surat rumah sakit, bulan itu saya gratis tagihan. Bulan itu tagihan saya nggak usah bayar. Oke, so itu adalah salah satu cara untuk memastikan Anda, saya nggak kerja, di bulan itu saya masuk rumah sakit. Karena ada proteksi, saya bisa mendatangkan, memastikan income saya tidak terganggu. Yang kedua, karena saya masuk rumah sakit, saya telepon asuransi. Ya, waktu itu saya masuk ke Penang, operasi operasi leher. Ya, ada benjolan. Lalu saya ke Penang, ya saya lapor dengan agen asuransinya langsung mengurus semuanya, jadi saya nggak perlu bayar apa-apa. Nah, itu adalah proteksi. Tetapi ada hal yang lain, proteksi lain, yaitu proteksi emas. Anda bisa memiliki emas, tujuannya adalah bukan untuk dijual, tetapi untuk menjaga uang Anda. Dibandingkan taruh di bank, daripada banyak taruh di bank, ya mendingan Anda beliin emas gitu. Ya, atau Anda senang nabung emas, itu juga bagus. Atau Anda nabung yang namanya deposito, itu juga bagus ya, karena bunganya jauh lebih tinggi. Nah, teman-teman, jadi itu adalah ilmu yang harus Anda tambahkan di dalam diri Anda, dalam bisnis Anda. Di Top Coach Indonesia, saya selalu mengajarkan kepada para pengusaha untuk memfokuskan diri pada cash flow dan profit. Tanggal 11 April saya mengadakan Profit Max Workshop, yang dimana di sesi pertama saya fokus pada mendatangkan multiple stream of income. Dalam bisnis juga sama. Jadi kalau bisnis itu pengen income-nya banyak, Anda perlu menciptakan pilar-pilar income supaya Anda bisa mendatangkan lebih banyak income. Tanggal 11 April, kalau Anda mau register, Anda bisa ke www.topcoachindonesia.com. So thanks Cokti, thanks Winardi, thanks Aki, thank you Hari, thank you Jenal, thank you all untuk live session kita hari ini. Saya sudah komit untuk akan melakukan live lebih sering. Sekali lagi, buat Anda yang sudah nyimak, please dong komen, subscribe, like atau share supaya banyak teman-teman yang bisa ikut menikmati video-video ini meskipun sudah tidak live lagi. So thank you so much. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa. Saya Tom MC Play. Salam pencerahan.